Indonesia akan kena 19%, tapi itu pun masih dinego yang tadi. Gue bilang yang beberapa item 19% itu weighted average apa tuh? Rata-rata tertimbang. Nah. Dan setelah joint statement ini pun dari pemerintah Indonesia kan belum ada pernyataan baru ya. Nah, jangan lupa ada satu lagi nih yang juga lagi jadi omongan karena dianggap mengkhawatirkan dan ini baru muncul di joint statement yang hari ini, yaitu ada klausul tentang Indonesia akan membuka ya akses data kepada Amerika. Komoditas-komoditas lain juga akan diekspor Amerika gitu, seperti apa misalnya? Misalnya itu jagung. Oh, padahal Panglima Pangan berjanji tidak akan ada impor jagung ya? Nah iya, apalagi ada komitmen katanya 2026 kita nggak boleh lagi impor jagung. Apalagi kita jago nanam jagung, nanam singkong, tumbuhnya jagung. Kepolisian ikut nanam jagung. Iya, Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Darahma. Gue Anam. Gue Riani. Dan saya Mamang Cesar. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan baca yang bajakan karena ada hak ciptanya. Jelasin apa kita hari ini? Lu tanya ke siapa? Kalau Mas Anam mau jawab boleh. Oke, kalau gitu. Nah, hari ini kita mau ngejelasin soal dibalik tarif impor Trump terhadap Indonesia yang sudah diumumkan sebesar berapa, Goy? 19%. 19%. Paling rendah ya katanya. Katanya. Tapi ternyata ada yang lebih rendah lagi. Filipina tuh 19 juga. Iya. Yang terbaru Jepang. 15. Bentar-bentar, jangan terlalu jauh. Sebelum itu kita kasih tahu dulu nih, ada apa aja di Tempo.co. Coba di free content ada apa aja? Salah satu yang lagi rame nih, peluncuran Koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya tuh kabarnya sampai 80.000 seluruh Indonesia. Itu targetnya yang mau dibentuk. Ya. Tuh, selain itu ada Dana Antara yang baru dapat kucuran dana sekitar 17 miliar US dollar atau setara 277 triliun. Itu partner buat investasi tuh. Buat dipakai apa aja ya? Dipakai apa aja? Kita mau diinvestasikan ke apa aja? Kita cek di Tempo.co. Ya. Oke, nah kalau di harian ini tuh ada soal bagaimana perlindungan terhadap tenaga kerja prekariat. Apaan tuh? Nah, baru denger kan? Nah, itu tuh pekerja kayak sektor yang informal gitu, Mang. Kayak ojol. Nah, itu kan selama ini belum ada perlindungan yang jelas ya soal jaminan ketenaga kerjaan, kesehatan gitu. Nah, yang kedua, ini juga gak kalah seru. Yang rame sama mentan kemarin soal beras oplosan. Di oplos apa? Katanya ada oplosan beras dengan campuran berbagai mutu itu dicampur terus dilabelin harga premium. Nah, itu selengkapnya di harian. Kalau di mingguan ada apa, Nam? Di mingguan itu teman-teman hukum ya yang baru punya program baru apa namanya itu TKP. Tukang kupas perkara. Nah, itu. Nah, mereka punya cerita soal upaya Kejaksaan Agung menjerat mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di proyek ini nih, apa namanya nih? Itu laptopnya. Ini kayaknya dapat dari Nadiem ini. Enggak lah, beli sendiri ini. Nah, lalu ada juga tuh tarif resiprokal AS yang mau kita jelasin. Jadi cerita di balik bagaimana Indonesia bisa mendapatkan tarif impor Trump atau tarif resiprokal US. Tarif imbal balik. Tarif timbal balik atau tarif balasan sebesar 19%. Ya. Jadi awalnya kan Indonesia dapat 32% kan ya. Terus setelah lobby-lobby, negosiasi dapat 19%. Dan ternyata sudah ada joint statement nih dari US soal penjelasan tarif ini. Oke, Mang, jelasin dong ini soal apa cerita di balik Indonesia dapat 19% tarif impor Trump ini. Ya ini emang serba cepat ya namanya. Sebenarnya kita itu kan pas tanggal awal Juli ya, itu diumumin tuh Trump lewat sosmednya itu bilang kita sebenarnya dapat 32%. Nah, ini yang 19% itu setelah ada negosiasi berikutnya. Artinya setelah ya sekitar seminggu lah setelah adanya pengumuman pertama dari Trump yang 32% tadi. Kalau 32% gue pernah jelasin di
Instagram Tempo.co ya waktu itu di konten kita apa yang terjadi. Jadi 3 bulan udah dinego, kita udah kasih berbagai penawaran, ternyata di awal Juli masih sama tuh. Nah, di tenggat waktu yang seminggu itulah yang kemudian ada manuver dan lobby-lobby yang membuat kita bisa turun ke 19% itu tarif yang dikenakan oleh Trump. Nah, ini sebelum terlalu jauh nih, kita kasih tahu dulu kali ya tarif resiprokal itu apa. Nah, jadi tarif resiprokal ini adalah kesepakatan untuk saling membuka akses pasar gitu ya antar satu negara dengan negara lainnya. Nah, dalam konteks ini Indonesia berarti bersedia menurunkan tarifnya gitu ya. Yang terbaru hampir 99% tarif untuk barang-barang Amerika yang mau masuk ke Indonesia. Dan sebagai balasannya, Amerika juga memberikan tarif balasan yang 19% itu ya untuk barang-barang Indonesia yang akan masuk ke Amerika. Ya, gitu. Ini sebenarnya cerita di awal tahun. Jadi ketika Donald Trump ini menjadi presiden lagi, itu dia memang langsung melakukan review terhadap seluruh negara karena dia pengen ya kan dia punya tag Make America Great Again gitu ya. Nah, dia terus langsung melakukan review terhadap perdagangan terhadap seluruh negara. Ternyata ini Amerika banyak defisit perdagangannya dengan banyak negara. Salah satunya itu Indonesia kan. Nah, dari situlah kemudian Trump ini secara tanpa kalau bahasa Sri Mulyani tanpa perhitungan ekonomi yang ada teorinya, itu menetapkan tarif-tarif balasan tadi. Indonesia kena 32%. Dari mana hitungannya? Tanya Donald Trump. Karena gue juga tidak tahu asal-muasalnya 32% ini bagaimana gitu ya. Iya. Bahkan memang pas awal keluar pun ekonom juga kebingungan. Sebenarnya 32% ini dari mana sih gitu ya. Bahkan ada loh negara yang sampai kena 100%, China gitu kan, naik-naik terus gitu ya. Nah, makanya ini mau nggak ada teorinya nih, nggak jelas nih. Nah, itulah asal muasalnya yang tarif resiprokal tadi tuh. Tapi intinya tarif resiprokal itulah tarif balasan ya. Itu. Jadi kayak misalnya, ini US menganggap sebenarnya dia defisit perdagangan dengan kita, terus kemudian dia menghitung, ternyata Indonesia menerapkan tarif impor terhadap barang-barang US, baik itu tarif maupun non tarif. Hambatan Seperti perdagangan kuota, pembatasan dan lain-lain. Lalu kemudian diterapkan oleh dia rata-rata tertimbang tarif untuk Indonesia tarif balasan 32 gitu ya. Gitu. Kayak pedagang aja. Nah, iya Nam, ini gue tambahin ya. Jadi berdasarkan data neraca perdagangan kita sama Amerika Serikat, kita itu posisinya surplus. Surplusnya itu sekitar 14 miliar US dollar atau sekitar 200 triliun. Jadi memang kita ekspor ke sana itu lebih besar dibandingkan ekspor mereka ke sini, kayak gitu. Itulah yang kemudian dianggap Trump itu merugikan Amerika gitu selama ini, sehingga dia menerapkan tarif balasan tersebut gitu ya. Oke, setelah ada tarif 32%, kemudian pemerintah menyusun ini ya strategi, terus kemudian membentuk tim juru runding negosiasi ya, yang diketuai sama Erlangga ya. Nah, itu kemudian proposal di awal Juni ya waktu itu ya. Itu di awal di sekitar April gitu. Sekitar April itu. Nah, itu proposalnya gimana tuh sampai kemudian 32%, terus kemudian akhirnya bisa turun lagi. Ini kita sebenarnya udah pernah mengulas ini nih di edisi majalah Tempo April atau Mei ya waktu itu. Ketika pertama kali Donald Trump ini menerapkan tarif resiprokal ini ke Indonesia. Nah, kita diskusi waktu itu, kita dapat bocoran apa aja menu yang akan ditawarkan oleh Indonesia kepada US. Waktu itu ada yang paling utama ditawarkan itu adalah menambah impor untuk beberapa komoditas. Waktu itu belum ada nilainya. Kalau baca joint statement yang sekarang kan udah ada ya. Nah, waktu itu belum ada nilainya karena masih dihitung. Jadi ada beberapa komoditas yang mau kita tambah impornya supaya surplus tadi bisa berkurang, bahkan impas lah gitu. Nah, selain itu juga kita sebenarnya kalau berdasarkan bocoran yang gua baca waktu itu juga akan menawarkan agar tarif impor produk Amerika
yang masuk ke Indonesia itu nol untuk all goods waktu itu tulisannya ya. Tapi ternyata by proses ketika kita ngobrol nggak all goods ya gue. Cuma sekitar 65-70% itu. Nah, itu tawaran pertama. Tawaran pertamanya itu seperti itu, dan ada tawaran-tawaran lain tuh seperti meninjau memulai diskusi soal critical mineral dan lain sebagainya. Memang pada saat itu proposalnya tidak begitu detail. Betul. Angka-angkanya itu nggak spesifik tuh. Nah, tapi Indonesia itu termasuk negara-negara pertama yang melakukan perundingan dengan Amerika ya. Yang mengirim proposal pertama gitu ya, bisa dibilang gitu ya. That's why sebenarnya pada saat itu Amerika sebenarnya sempat puas ya dengan proposal yang ditawarkan Indonesia sebelum sebelum masuknya tawaran dari Vietnam. Wah, musuh bebuyutan kita dalam konteks bersaing jadi eksportir. Nah, Vietnam itu tiba-tiba datang dengan tawaran yang lebih appetizing gitu ya, lebih menggugah, lebih menarik lah ya. Menarik. Karena semua barang Amerika masuk ke Vietnam nol tarif dari awal tuh. 100%. 100%. Oke. Itulah yang membuat akhirnya penawaran Indonesia terasa hambar. Seperti sayur tanpa garam. Aduh. Nah, makanya itulah yang kemudian di bulan Juli awalnya kita confidence nih, wah tawaran kita udah oke nih, udah asik nih gitu kan. Ternyata begitu muncul yang Vietnam, wow ternyata ini lebih appetizing. Akhirnya Amerika ngelihat, wah Indonesia gini doang nih gitu kan. Akhirnya di awal Juli keluarlah, kita nggak berubah apa-apa tuh. Tetap 32%. Tetap 32%, karena kita juga udah ngobrol ya dengan beberapa tokoh yang mengetahui proses ini, bahwa Amerika itu menilai proposal yang kita tawarkan itu minimalis gitu ya, dan kurang detail gitu ya, yang ditawarkan oleh tim Erlangga. Sampai akhirnya masuk tawaran kedua itu. Yes. Yang lebih detail dan lebih atraktif. Nah, itu tawarannya ternyata sudah, kalau bisa kita baca di joint statement itu ya Gaya. Yeah. Nah, joint statement ini kan sebetulnya catatan yang lebih detail. Betul. Dari apa yang sudah di-spill oleh Trump di 15 Juli, ya kan? We have all access to Indonesia. All access to Indonesia. Saya baru saja teleponan sama presidennya, presiden Indonesia, dan kita dapat menerapkan tarif impor 19%. And lanjutannya nanti. We pay nothing, we pay zero. Ya. Nah, jadi joint statement itu sebetulnya bisa dibaca di ini ya, websitenya White House atau Gedung Putih, gitu Istananya kan? Trump. Istananya Trump. Tapi katanya joint statement, kita cari-cari statement yang sama di Istana Presiden RI nggak ada ya. Jadi join apa enggak nih? Join apa single statement nih? Ya kalau Trump udah ngomong sih ya, join aja kayaknya. Sebagian isi dari joint statement itu diantaranya Indonesia itu menghapus 99% hambatan tarif kecuali babi dan alkohol ya. Barang-barang ekspor US yang masuk ke Indonesia 99% gitu. Kecuali apa tadi, Bang? Itu kecuali babi dan alkohol tadi, Nam. Iya. Nah, nggak cuma tarif, Nam, itu di joint statement juga ada keterangan kalau kita juga melepaskan hambatan non tarif. Hambatan non tarif itu kayak kuota, terus kayak kewajiban konten lokal ya, atau TKDN, sertifikasi. Nah, itu intinya dipermudah lah semuanya gitu. Itu termasuk sertifikasi halal yang kemarin sempat bermasalah itu nggak sih? Oh iya kan gue sebut. Jadi di peraturan kita yang baru itu kan barang-barang yang sudah punya sertifikasi halal harus disertifikasi ulang di Indonesia kan waktu itu. Nah berarti dengan joint settlement ini kita bisa baca Indonesia juga harus mengakui sertifikasi halal sudah diterbitkan di negara asalnya kan kalau begitu. Oh, itu kita lihat intinya lah, detailnya nanti. Itu belum dijelaskan. Tapi memang sebelumnya USTR atau lembaga perdagangannya Amerika itu udah membuat daftar dosa Indonesia lah terhadap Amerika gitu ya. Jadi apa aja nih yang menghambat produk Amerika untuk masuk ke Indonesia. Nah, itulah yang harus
dibenahi pada saat itu. Nah, tapi kabarnya ada kesepakatan komersial juga ya. Ada info, Ri? Nah, jadi bedanya itu Indonesia kita bandingkan sama Vietnam ya yang tadi. Kalau Vietnam itu walaupun dia kenanya lebih besar 20%, dia tuh nggak ada kesepakatan komersial, beda sama Indonesia. Nah, Indonesia ini diwajibkan mengimpor beberapa komoditas ya. Salah satunya itu kalau sektor pertanian tuh sekitar 4,5 miliar US dollar, itu tuh naiknya sampai 55% dari perdagangan impor Amerika ke Indonesia belakangan ini gitu. Yang terakhir itu di sektor energi sekitar 15 miliar US dollar. Nah, yang soal energi gue ada cerita nih. Jadi awalnya itu kan ketika proses ini ya penyusunan materi-materi negosiasi itu kan dipanggil lah tuh lintas sektor kementerian kan. Menteri-menteri lah terus ya. Dideteksi kira-kira item-item impor mana aja nih yang bisa kita shifting, bisa kita geser dari negara yang sebelumnya kita impor dari negara lain, kita impor dari US gitu kan. Nah, salah satu yang paling gede adalah sektor energi itu. Dipetakan kemudian lah kira-kira yang bisa diimpor apa sih dari US, misalnya minyak mentah, kemudian BBM, produk BBM-nya ya, kemudian LPG. Awalnya Kementerian Energi itu di bawah Bahlil itu mendeteksi ada ya sekitar 10 miliar dolar yang bisa diimpor dari US, yang sebelumnya banyak diimpor dari Singapura atau dari, kalau minyak mentah itu dari Nigeria, termasuk juga LPG dari Arab Saudi. Nah, sebagian itu nanti akan dialihkan ke US. Awalnya 10 miliar, kemudian setelah disisir lagi, itu estimasinya ada 15 miliar dolar dari US. Nambah BBM ya, kalau misalnya bukan hanya minyak mentah. Nah, makanya kemarin sudah sempat tuh ada signing MOU antara Pertamina dengan Exxon dan juga Pertamina dengan Chevron. Itu yang signing KPI-nya, kilang Pertamina. Jadi kalau KPI berarti dia kerjasama impor ini ya, minyak mentah ya, untuk diolah di sini gitu. Nah, tapi ada cerita lain nih, Goida punya ceritanya nih soal Garuda. Nah, ternyata gimana Goy? Kok langsung Garuda? Pesawat kan bisa macam-macam. Nah, itu dia. Gimana Goy? Udah di-spill ya sama Riani kalau salah satunya ada kesepakatan komersial, itu dari industri penerbangan. Tentunya yang harus berkorban yang plat merah lah ya, yang ke bawah-bawah nih yang gitu. bisa ditugasi. Nah, iya, karena kan pastinya yang terlibat di sini yang plat merah ya yang bisa ditugasin. Jadi di sini Garuda itu ada assignment harus membeli produk dari Boeing, guys. Boeing ini pabrikan pesawat asal Amerika ya. Nah, jadinya di situ juga diceritanya nih Nam gitu. Jadi kan pemerintah tuh ketika ini di proposal yang pertama soal Boeing ini tuh ternyata belum ada. Jadi ini baru masuk di proposal yang kedua. Tadi udah sempat disinggung juga ya soal penerbangan ini. Nah, ketika masuk itu tuh ceritanya pemerintah lagi memetakan nih mana ya gitu ya yang kita bisa masukin gitu ke dalam proposal. Supaya defisit perdagangannya US makin tipis ya kita ya. Tipis gitu, dan kita juga punya bargaining gitu kan ke US. Nah, ternyata ada cocokologi juga, ternyata Garuda itu posisi lagi nyari pesawat. Jadi mereka itu ada statement kebutuhan pesawat dalam 5 tahun ke depan itu mau nambah 120 pesawat untuk Garuda dan Citylink. Nah, jadinya mereka membutuhkan pastinya asupan dong ya dari pabrikan gitu. Nah, salah satunya mereka itu udah komunikasi sama Boeing. Nah, ada cerita itu beberapa tahun silam ya, itu waktu zaman dirut Garudanya Emir Syahsatar. Itu dia sempat ada kesepakatan untuk rencana pembelian pesawat sebanyak 50 pesawat kepada Boeing. Waktu itu tipenya adalah 37 MAX. Sayangnya 737 MAX yang kasus yang sempat ada jatuh pesawat ya. Nah, waktu itu karena ada kasus tersebut, pembeliannya itu, MOU-nya itu akhirnya di hold gitu. Garuda itu dibatalkan. Waktu itu baru datang satu. Datang pesawat itu juga akhirnya dikembalikan. Nah, tapi Garuda itu ternyata udah bayar DP nih Nam dari selalu bayar bahkan rutin. Ya kalau mau beli pesawat di pabrikan kan gitu, harus naruh gitu, deposit dulu. Naruh deposit. Nah, dan ketika ini dikembalikan pesawatnya dan dilarang terbang, mereka kemudian masih berarti mau ganti tipe lain atau gimana nih gitu. Tapi ada kasus baru. Kan Garuda kita tahu keuangannya
Sing ya, gitu sampai akhirnya PKPU di 2022. Nah di keputusan PKPU ini itu ada klausul yang menyatakan bahwa ini juga menggugurkan MOU yang dengan Boeing tersebut. Jadi waktu itu dianggapnya kalau secara legal ya berarti Garuda tidak bisa melanjutkan kembali rencana tersebut dan hangus gitulah ya intinya. Nah ini kemudian dicocok lagi kan kayak di masa sekarang ini. Oh ternyata ya Garuda punya komitmen itu jumlahnya 50 segala macam. Nah ini yang kemudian dibungkus lagi. Dibungkus ulang, di repackaging untuk menjadi salah satu klausul negosiasi. Dan ternyata cukup menarik ya gitu buat Amerika. Gitu. Itulah yang sama Erlangga waktu pas sosialisasi hari Senin kemarin yang mengumpulkan pengusaha. Gue sempat dengar di awal-awal sudah DP tapi belum deal. Nah, DP-nya yang itu mungkin ya, gue ya. Betul, tapi itu beda paket ya, Mang. Jadi yang baru ini tuh tidak mengotak-atik yang itu gitu. Oh, jadi ini kesepakatan baru. Ya, baru ya harusnya ya. Betul. Oh, berarti ini sebetulnya Garuda sebelum ada negosiasi antara Indonesia dengan AS sudah jalan duluan nyari pesawat. Betul. Termasuk ke Airbus, termasuk ke Boeing gitu kan. Nah, kemudian ketika pemerintah tahu, Garuda juga nyari pesawat ya udah kita jadikan satu paket sebagai bagian dari negosiasi begitu. Iya. Nah, tapi bedanya sama Pertamina mereka belum sampai tahap MOU atau tanda tangan gitu. Katanya dia minta penjaminan juga ya, Lo denger juga ya soal itu ya. Oke, untuk sektor pangan ada komitmen untuk ngimpor pangan US sampai 4,5 miliar dolar. Bukankah sebagian besar pangan seperti kedelai juga selama ini kita impor dari US? Iya, jadi 4,5 miliar ini tuh memang dikhawatirkan ya, karena takutnya jadi banjir impor gitu, apalagi banyak komoditas yang memang kita udah surplus gitu. Tapi memang yang sudah dipastikan itu yang akan diekspor itu yang kita udah biasa gitu, beli dari Amerika. Misalnya kedelai, itu gandum sama kapas. Nah ini kan memang kita ini ya defisit ya di sini. Jadi kita kurang memang butuh gitu. Tapi karena ada komitmen 4,5 miliar ini itu kan besar ya. Jadi ada kemungkinan komoditas-komoditas lain juga akan diekspor Amerika gitu. Seperti apa misalnya? Misalnya itu jagung. Oh, padahal Panglima Pangan berjanji tidak akan ada impor jagung ya? Nah iya, apalagi ada komitmen katanya 2026 kita nggak boleh lagi impor jagung. Apalagi kita nanam jagung, nanam singkong. Tumbuhnya jagung. Kepolisian ikut tanam jagung. Iya. Oke, jadi kita kan udah surplus nih. Jangan jadi masalah itu, jagung dari Amerika tuh jauh lebih murah daripada jagung lokal. Karena tuh mereka dapat subsidi dari pemerintah. Jadinya sulit bersaing gitu produk lokal. Apalagi penanaman jagung di Indonesia itu tuh nggak semodern di Amerika. Pengeringannya itu masih mengandalkan cuaca gitu, manual gitu. Selain itu ada juga komoditas susu. Indonesia ini kan biasanya impor susu dari New Zealand, dari Australia. Nah, dengan ada kesepakatan komersial ini, dikhawatirkan importir-importir itu harus terpaksa mengimpor dari Amerika. Karena kan kalau misalnya kesepakatannya tidak bagian terwujud, dari perjanjian ini ya. Iya, nanti bisa jadi tarif Indonesia malah naik. Gitu. Itu dengan mengalihkan impor susu dari New Zealand, dari Australia ke Amerika bisa lebih mahal nggak tuh harganya? Pasti lebih mahal, karena kan jaraknya juga lebih jauh ya. Jadi biaya logistiknya lebih tinggi. Gitu. Tapi kita kan emang butuh susu, cocok dengan banyak program-programnya ya. Program MBG kan selalu ada susunya. Nah, termasuk yang kekhawatiran kemahalan ketika shifting impor ke US itu yang energi juga tuh. Minyak mentah, BBM, LPG. Mungkin harganya lebih murah, tapi jarak angkutnya yang sebelumnya hanya dari Singapura, dari Arab Saudi, dari negara harus ngambil dari US. Nah, ini Pertamina nih yang kemut-kemut nih nanti nih. Itulah yang harus dinegosiasikan kemudian kan. Iya. Tapi masih ada beberapa poin-poin kesepakatan yang banyak mengkhawatirkan publik nih ya. Misalnya nih, gue sebut salah satunya ya, soal Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor komoditas industri ke Amerika Serikat, termasuk mineral penting atau critical mineral. Nah, salah satu critical mineral yang diincar oleh Amerika itu adalah kemarin Trump sudah nyebut Indonesia kaya akan koper gitu ya. Tapi sebetulnya yang benar-benar diincar oleh dia adalah nikel dan turunannya. Karena untuk itu sebagai bahan baku shiftingnya dia ke industri kendaraan listrik. Gitu kan. Sementara koper pun sebetulnya mereka sudah ada perwakilan kan di sini, Freeport gitu kan. Tinggal nanti ya US tinggal nambah beli aja ke Freeport kan.
Nah, kekhawatirannya adalah ketika Trump bilang free access, wah jangan-jangan mau dibuka nih hilirisasinya nih. All access. Ya. Mau dibuka ini hilirisasinya kan, boleh ekspor biji lagi gitu. Tapi ternyata kita udah konfirmasi ke beberapa pejabat gitu ya, baik itu yang di Kementerian SDM maupun di lembaga lain, itu memastikan bahwasanya tidak akan ada pelonggaran bagi hilirisasi itu. Tetap dilarang ekspor biji, yang boleh diekspor itu hanya misalnya yang sudah olahan gitu kan. Ya, tapi emang begitu, emang Amerika punya pengolahan. Nah itu dia tuh. Tapi Indonesia menjanjikan kalau lo butuh apapun kita supply, tapi tetap dalam bentuk barang olahan. Gitu nah itu kan yang bagian dari yang akan dinegosiasikan kemudian di tarif resiprokal ini. Memang general 19%, tapi untuk beberapa komoditas yang Amerika sebenarnya nggak punya itu lagi dinego, boleh nggak diturun nih 0% aja gitu, karena lu kan butuh gitu. Betul. Itu termasuk yang lu bilang kritikal mineral tadi. Nah jangan lupa ada satu lagi nih yang juga lagi jadi omongan karena dianggap mengkhawatirkan, dan ini baru muncul di joint statement yang hari ini, yaitu ada klausul tentang Indonesia akan membuka akses data kepada Amerika. Nah ini gimana ceritanya, Ri? Iya, jadi emang bikin kaget ya. Jadi katanya ada kesepakatan nih, Indonesia akan mengirimkan data pribadi ke wilayah Amerika Serikat. Tapi ini masih dipertanyakan, data kayak apa sih yang akan dikirim gitu ke Amerika. Data apa yang dimaksud gitu ya? Iya. Ya kekhawatirannya kan karena ini bisa jadi cek kosong ya, karena nggak jelas di situ seperti apa. Sejauh ini juru bicara Kemenko Perekonomian itu bilangnya datanya ini bukan data pribadi kok, hanya untuk data komersial. Tapi kan ini jadi dipertanyakan ya, apa bedanya gitu. Dan apalagi kita punya undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi yang baru aja berlaku gitu. Apakah ini align atau enggak? Selengkapnya gimana? Selengkapnya baca di majalah Tempo. Ya. Dan selengkapnya mestinya kita tunggu juga tuh rincian dari perjanjian ini, karena di joint statement itu kan bahasanya banyak yang bahasa diplomasi ya. Berkomitmen, terus kemudian apalagi Mang? Kurang bahasa bayi. Berkomitmen, berusaha, terus kemudian bersama-sama, bekerja sama itu. Jadi belum ada kesepakatan yang bisa kita simpulkan ini udah mengikat. Yang sudah mengikat tuh baru Indonesia akan kena 19%, tapi itu pun masih dinego ya tadi. Gue bilang yang beberapa item 19% itu weighted average rata-rata tertimbang. Dan setelah joint statement ini pun dari pemerintah Indonesia kan belum ada pernyataan baru ya. Tapi Mang, ketika kita ngelepas tarif 0% untuk 99% barang US, kita rugi nggak sih? Nah, ini memang yang masih jadi diskursus di masyarakat, Nam. Karena ekonom ini mulai mengkalkulasi sendiri-sendiri nih. Ada yang punya hitungan kayak gimana gitu ya. Di pemerintah sendiri, Dewan Ekonomi Nasional yang isinya pakar-pakar ekonomi, itu juga mereka juga melakukan permodelan ya, simulasi. Jadi yang mereka simulasikan itu dengan ya rumus-rumusnya ya, kita udah ngobrol dengan mereka. Itu misalnya ketika Indonesia tarifnya 32%, terus misalnya negara lain berapa, itu dampak ke ekonomi Indonesia gimana? Dan sebaliknya kalau udah 19%, terus misalnya Vietnam 20%, ke Indonesia gimana? Nah, klaim mereka itu ketika udah dihitung, ini hanya tarif ya, jadi dampak dari tarif aja. Sementara kan perjanjiannya banyak, kan kompleks banget memang. Susah gitu untuk bisa menghitung secara komprehensif gitu ya. Hanya tarif saja. Nah, kalau tarif kita masih 32%, itu dampak ke perekonomian kita minus nih, ke pertumbuhan produk domestik bruto kita. Pertumbuhan ekonomi ya. Ya, itu bisa minus 0,6. Ya, itu dari tarif ini aja. Nah, kalau misalnya sekarang begitu udah jadi 19, itu klaimnya secara akademis itu naik. Jadi bisa nambah 0,5% hanya dari tarif itu. Gue sempat nanya apakah ini sudah memperhitungkan yang tadi komitmen perdagangan tadi ya, komersial. Kita beli Boeing, kita beli produk pangan, kita beli energi. Nah itu belum sampai
sedetail itu dampaknya seperti apa. Hanya menghitung tarifnya aja tadi. Dan jangan lupa ini semua masih bergerak loh. Waktu pas simulasi ini dilakukan kan Filipina juga belum deal, Jepang juga belum. Jadi tentu ini akan terus bergerak dampaknya seperti apa. Yang paling dikhawatirkan kan sebenarnya, atau bukan dikhawatirkan ya, yang paling dipantau itu yang kompetitor, produk-produk yang peersnya kita, misalnya Vietnam dan Cina tentu. Mereka ini kan banyak ekspornya ke sana dan tentu ini akan sangat berdampak kalau misalnya tarif mereka lebih rendah atau sama dengan kita. Nah, karena ada juga yang menghitung bahwa ini kita berat nih. Kenapa? Karena meskipun kita menang dibandingkan Vietnam, menang ya. Dari sisi 19 lawan 20. 19 lawan 20. Bedanya 1%. Memang matters kalau kita cuma bicara tarif, tapi kalau kita bicara produktivitas, biaya logistik, harga listrik dan lain-lain, ini bisa jadi par atau sama ya gitu. Nah inilah yang kemudian gue juga sempat ngobrol waktu hari Senin kemarin, tanggal berapa tuh? Berarti gue 21 ya. Nah hari Senin itu ketika pengusaha-pengusaha dikumpulkan di Kemenko Perekonomian, itu setelah beres gue ajak ngobrol. Nah salah satunya dari Asosiasi Pertekstilan. Apa kata mereka? Gue bilang, lu happy nggak dengan seperti ini ya, dengan tarif 19? Ya ini tentu lebih bagus memang dibandingkan 32%. Tapi kalau dibilang happy karena lebih rendah dari Vietnam, tunggu dulu gitu. Karena biaya kita itu masih lebih tinggi. Jadi ya kayak business as usual aja gitu. Tapi minimal tarif impor lebih murah lah ya daripada Vietnam dan Cina ya, yang 55%. Betul. Kan? Dan tadi ya ada social cost yang terselamatkan tuh. Karena kan kabarnya lu bilang kalau misalnya kita tetap 32% pertumbuhan terkontraksi karena dampaknya ke sektor-sektor yang padat karya tadi ya, kayak tekstil yang mana mereka banyak banget tenaga kerjanya gitu ya, bisa terjadi PHK dan segala macam gitu ya Bang berarti. Itu yang banyak diekspor ke US ya, barang-barang kita ya, kayak misalnya elektronik, kemudian alas kaki, lalu garmen, rajutan, itu yang padat karya. Kalau misalnya tidak dibelani gitu kan, tidak diperjuangkan dapat tarif impor rendah, terdampaknya bukan hanya di pendapatan negara, tapi justru menghilangnya atau berkurangnya lapangan pekerjaan. Betul. Tutupnya memang kita dengan 19.0 ya, 0 ini artinya yang impor kita masuk ini kita tentu akan ada dampaknya buat penerimaan negara tuh. Berapa hitungannya Sekitar 360? Sekitar less than 400 juta US dollar. Nah, tapi ya itu yang gue bilang, yang jadi taruhannya atau perbandingannya adalah kita mempertahankan sektor-sektor yang kemungkinan bakal terkontraksi kalau nggak dilakukan negosiasi atau perundingan tadi. Tapi jangan lupa, ini Indef kemarin juga ngitung nih. Kalau dibandingkan dari sebelum ada tarif resiprokal, tentu itu barang kita jadi meskipun kita lebih rendah daripada Vietnam, ya di Amerikanya kan barang kita tetap lebih mahal. Gitu. Makanya kalau hitungannya Indef, meskipun kita sudah turun dari 32%, dampaknya mereka menghitung ke perekonomian kita itu tetap minus sekian gitu ya, ada minus 0, sekian. Nah kita belum ngomongin yang paling penting juga nih, gimana peran presiden, peran Prabowo gitu ya dalam negosiasi tarif ini. Kan kalau kita lihat di Instagramnya itu ada di tanggal 13 Juli ya, itu dia posting lagi telepon. Nah di situ dia bilang itu lagi telepon sama Donald Trump. Nah ini gimana ceritanya Mang? Nah jadi memang itu peristiwanya adalah sekitar beberapa hari atau sepekan ya setelah kita dapat tarif 32%. Nah gue ngobrol dengan pejabat-pejabat yang terlibat ya. Ketika 32% itu keluar, akhirnya kan Erlangga juga melakukan lobby ya, negosiasi, dia datang ke Amerika untuk bernego lagi. Terus akhirnya semuanya memasukkan proposal kedua, terus tim nego ini melakukan preconditioning ya dengan ngobrol dengan kementerian-kementerian di Amerika untuk bisa mengondisikan ini tarif bisa murah. Betul. Nah, sebenarnya Indonesia itu bukan minta
19%. Ya memang specifically yang disebut itu adalah kita pengen di bawah competitors. Di bawah Vietnam. Misalnya Vietnam udah 20%, kita 32%. Pokoknya gue pengen lebih murah deh gitu. Sebenarnya itu bukan 19% artinya. Mereka itu pengen lebih murah lagi sebenarnya. Bahkan less than 17% di bawah itu. Nah, cuma kemudian meskipun tim ini sudah diskusi dan tim Amerika itu oke dengan proposal, semua kan gimana Paman Donald, ya kan? Gimana nih Donald ngasihnya? Nah, Trump ini mengumumkannya dengan ya tentu komunikasi antar presiden, masa nelponnya ke Erlangga, ya kan? Nah, pada saat itu Prabowo ini sedang dalam perjalanan di Eropa. Betul. Waktu itu kan ada pertemuan salah satunya membicarakan ini ya. Perjanjian dagang dengan Eropa ya. Nah, waktu itu yang kita dengar ceritanya kalau Donald Trump itu didampingi sama Menteri Perdagangan Lutnick ya, untuk ngasih tahu poin-poinnya seperti apa deal dengan Indonesia. Lawan bicaranya Prabowo, siapa coba yang dampingi? Tentu saja bukan menteri. Karena kan waktu itu lagi di Eropa itu ya, yang mendampingi Teddy ya. Redcross. Nah, mereka itu di situ ngomongin yang tarif dan lain-lain. Nah, berapa lama diskusinya dan apa aja yang dibicarakan? Lu baca aja di majalah Tempo. Nah, kalau sikap Tempo gimana, Nam? Ya, kalau kita ngelihat soal ini ya, kesepakatan tadi ya, itu kan seolah-olah kita menang ya, Indonesia menang karena dapat penurunan tarif 19%. Yang seolah-olah paling di bawah Vietnam kecil ya, di bawah Vietnam. Paling rendah bahkan sebelum disalip sama Jepang yang 15%. Tapi sebetulnya ini juga berisiko. Pertama, kita kalau dibaca dari joint statement itu kehilangan daya tawar sama sekali. Misalnya kita membuka akses selebar-lebarnya bagi barang-barang ekspor dari US. Yang kedua, kita juga mau mengubah aturan-aturan yang sudah selama ini kita bikin itu untuk supaya kesepakatan ini terjadi. Juga mengakui standar-standar yang ada di US langsung diterapkan ke sini. Terus kemudian yang paling penting juga adalah ada risiko besar dari retaliasi atau pembalasan dari negara mitra yang lain. Misalnya Cina. Cina jangan lupa pernah bilang bahwasanya negara manapun yang bernegosiasi tarif dengan US dan merugikan kepentingan Cina akan dibalas oleh Cina. Nah, apa pembalasannya? Ya bisa jadi katakanlah ekspor kita dialihkan gitu kan. Misalnya selama ini kan kita banyak ekspor batu bara, terus ekspor gitu. Kemudian dia bisa mengurangi itu segala macam. Ini kan dampaknya bisa meluah gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain juga ada positifnya karena beberapa penghapusan non-tariff barrier juga membuat ekosistem perdagangan kita jadi lebih terbuka ya, tidak ada kalau misalnya beneran terjadi kan tidak ada kuota-kuota impor dan segala macam yang selama ini jadi ajang untuk berburu rente. Jadi ya kita tunggu aja detailnya apa yang akan ditandatangani. Bisa jadi nanti pasti akan lebih detail daripada yang sudah disampaikan dalam joint statement kemarin itu. Dan setelah tanggal 1 kalau kata Erlangga. Setelah tanggal 1 Agustus ya. Ya. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Bye.